Halo, selamat sore. Iya, Selamat kedengaran. sore. Selamat sore, Pak. Ya, saya Pak Hari Sudarma. Ya. Saya memberikan sedikit testimoni mengenai kesembuhan ginjal saya. Oh ya, Saya boleh memandang ke sini, Pak. Jangan kami melihat telinganya Bapak. Kelihatan telinganya saja. Nah, oke, silakan, Pak. Silakan. Kedengaran kok Pak kita, Pak. Kedengaran. nama saya Pak Hari Sudarma dari DOL 165 bulan Juni 22. Iya. Baik, cerita Saya riwayatnya, Pak. ya. Saya penderita ginjal kronis hampir 25 tahun. Oh. Saya sudah pernah ke dokter dalam dan luar negeri. Ya, tentu saja saya tidak akan menyebutkan nama dokter dan rumah sakit. Ya. Semua jawabannya sama, Pak. Iya. Yaitu bahwa saya karena sudah ginjal kronis, sakit ginjal kronis, saya tidak bisa disembuhkan sama sekali. Bapak Dan tidak punya, ya. Bapak tidak punya harapan untuk kesembuhan, begitu, Pak? Halo? Ya, Bapak tidak punya harapan untuk kesembuhan. Ya. Ya. Jadi karena saya divonis demikian, tidak bisa disembuhkan sama sekali dan hanya bisa menjaga. Jangan saya sampai yang namanya cuci darah. Saya tentu saja Pak sedih sekali mendengar ini. Karena saya seumur hidup akan menderita. Ginjal saya dengan ukuran kreatinin itu sekitar 1,8 sampai 2,2. Itu hampir 25 tahun nggak bisa turun-turun. GFR saya, fungsi ginjal, sekitar 35 sampai 37, 38. Jadi fungsi ginjal saya tinggal 37, 35 sampai 38. Dokter hanya menyarankan saya minum obat vitamin saja, yang namanya ketosteril. Sehari 3 kali, ya sebulan, 1 dos 1 bulan. Begitu pula dengan obat Harnal dan obat darah tinggi. Katanya kalau sakit ginjal, hindari hipertensi. Saya mula-mula mengikuti petunjuk itu. Tapi kok nggak berubah-ubah. Terus dokter nyarankan saya, Bapak jangan terlalu capek. Dilarang atau harus diet protein tinggi. Saya tidak boleh makan telur, tidak boleh makan daging, ikan, dan protein. Saya hanya boleh sayuran-sayuran. Kemudian saya ini pendonor darah, Pak. Sampai hari ini udah 92. Saya dilarang saat itu. Saya tidak boleh makan garam-garam. Katanya akan merusak jaringan filtrasi glomerus. Itu semacam jaringan net. Ya, saya coba ikutin, saya makan vitamin, tapi tidak ada hasilnya. Lama-lama obat itu saya kurangin satu-satu. Nah, sampai menjelang bulan April Mei, saya dapat WA dari beberapa teman, dan WA ini sangat menarik perhatian saya, yaitu bahwa diabetes adalah induk atau biang dari semua penyakit berat, antaranya ginjal, jantung, stroke, pembuluh darah. Saya terus terang Pak, saat ini baru terbuka wawasan saya, pemikiran saya, bahwa saya ini penyebabnya diabetes. Iya. Saya baru terbuka, saat itu saya nggak ngerti. Kenapa ginjal saya nggak bisa turun-turun atau membaik? Dari situ saya nggak ngerti. Saya coba tes HbA1c. Cobaan 5,9. Nah, kata dokter, ini pradiabetes. Kalau ginjal mah urusan lain, nggak ada hubungan sama pradiabetes. Ya.
Tapi saya mulai curiga waktu itu. Kok berat badan saya turun? Tapi dengan WA yang saya terima, bahwa itu membuka satu wawasan saya. Langsung saya bulan Juni saya daftar ikut Mobi di 1 Denmark. 3 hari pertama saya dikirimin voice note dari Bapak Eko yang menurut saya sangat ilmiah sekali, sistematis, dan benar-benar meyakinkan saya, bahwa saya penyebabnya selama ini adalah diabetes. Dan saya mulai meyakini selama ini bahwa diabetes adalah silent killer. Pembunuh yang senyap diam-diam. Kalau ada penyakit komorbid seperti saya, mungkin diabetesnya nggak terlalu menonjol, tapi komorbidnya saya ikutin, walaupun saya nggak terlalu mula-mula awal itu tidak terlalu optimis. Karena saya ini udah 25 tahun sakit, udah divonis, kemudian fungsi ginjal 37-38. Dan yang lebih waktu itu, dokter kan melarang saya makan protein, garam. Tapi di Mobi, saya justru makan protein. Ya sudah, saya ikutin. Karena saya ini kan istilahnya ya sudah pasrah. Saya ikutin. Saya ikutin semua PMB. Hari pertama setelah itu saya gula darah 134. Saya hari kedua turun 103. Mulai hari ketiga saya bisa double digit. Terus saya bertahan. Sampai 3 bulan pertama saya double digit. Waktu itu di grup doll saya ada mentor Pak Partono, Buniken, dan Pak Darmawan. Buniken benar tiap hari kasih semangat saya. Pak Hari terus jangan double digit. Saya sempat konsultasi dengan Pak Partono yang ginjal. Pak Partono dalam 3 bulan turun dari 1,9 1,2. Tetapi kata Pak Partono saya baru 3 tahun ginjalnya. Nah, kalau saya udah 25 tahun, Pak. Saya ikut Mobi usia 69. Tahun ini saya menginjak usia 70 tahun. Di usia yang sekarang saya 70 tahun, saya juga ragu bisa. Tapi saya tekun. Awal Agustus saya uji filter balik dengan Pak Darmawan, lulus. 3 bulan setelah saya ikut Mobi, saya tes lab. Ternyata kreatinin saya bisa turun sampai 1,63. Ini 1,63. Saya tuh rasanya seumur hidup belum pernah sampai 1,63. Terus GFR saya, fungsi ginjal saya yang biasa 37, 38, mendadak sampai 42,35. Waduh, saya senangnya bukan main, Pak. Iya, Pak. Memang saya bersinar mulai. Walaupun tetap urium saya, tapi naik. Saya konsultasi sama Pak Partono. Dari 48 sampai 88. Kata Pak Partono menguatkan saya, Pak, urium ini adalah sampah protein. Dan Bapak selama ini 3 bulan makan protein. Tenang aja, Pak. Nanti dengan sendirinya turun. HbA1c stabil. Artinya sebelum dan 3 bulan sama. Tapi saya sangat senang sekali bahwa benar-benar fungsi ginjal saya naik dari 42,35. Asam urat turun dari 6,8 sampai 6,1. Di situ saya rasa optimis dengan Mobi, sama sekali optimis. Saya tidak berharap muluk-muluk sebenarnya, Pak. Saya fungsi ginjal aja 50%, saya sudah sangat bersyukur sama sekali. Meskipun saya sudah melakukan uji tobat terbalik, tapi tetap saya menjaga dengan karbo 20%. Saya masih banyak makan telur, protein dari telur, ikan,
terutama ikan kembung dan segala macam, mungkin hanya dari sayuran. Persis 28 Desember kemarin, berarti kurang lebih 6-7 bulan saya mengikuti MOBI. Iya. Saya mendapat hasil yang luar biasa, yang sampai saya saat itu nangis istilahnya, Pak. Nangis. Sampai benar-benar nangis melihat hasilnya. Setengah seperti nggak percaya, Pak. Bayangin, kreatinin saya bisa turun sampai 0,99 di bawah 1. Luar biasa, Pak. Hidup 25 tahun saya nggak bisa. Yang lebih hebat lagi, fungsi ginjal saya yang 3 bulan 42. Desember 28 Desember, fungsi ginjal saya menjadi 82. Luar biasa, saya bilang. Ini yang, aduh, saya sampai nangis, sedih, tertawa, tapi begitulah kenyataannya fungsi ginjal saya. Asam urat turun sampai 5,4. Ureum benar seperti Pak Partono katakan kepada saya. Bahwa ureum itu, Pak, nanti sampah daripada protein. Nanti juga fungsi ginjal semua ureum turun. Betul, ureum saya turun sampai 63,5 walaupun masih tinggi. Saya laporkan hasil ini kepada Pak Partono dan saya juga laporkan kepada Pak Darmawan sebagai mentor bahwa saya hasilnya begini. Pak Partono sampai telepon pada saya, Pak Hari, luar biasa Pak Hari, katanya. Kalau Pak Partono sakit ginjal 3 tahun, Pak Hari ini 25 tahun yang sudah divonis dokter dan dalam negeri tidak bisa disembuhkan. Saya boleh tahu, Pak, di luar negeri di mana saja, Pak? Luar negerinya di mana saja? Di Singapura, di China, di Malaysia. Tapi saya nggak akan sebutkan dokter dari rumah sakit yang demi kode etik. Ya, baik. Kalau begitu saya akan perlihatkan sedikit mengenai hasil lab dari Pak Hari. Ini adalah hasil lab dari Pak Hari pada saat awal ya, awal. Di sini, Iya. di sini diperlihatkan adalah urimnya 48,4, kreatinin 1,8. EGFR itu kelihatan 37,3. Ini bertahan 25 tahun, Pak. 25 tahun 1,8 di angka-angka itu. Ya. Terus kemudian ini sebelum ikut MOBI. Jadi itu pemeriksaan pada saat bulan 3 tanggal 17. Bapak Ibu bisa lihat di sini 17 bulan 3 2022. Dan dari ini namanya Pak Haryanto Sudarman. Tinggal di Jakarta, di Kelapa Gading. Di sini bisa kita lihat bahwa dari hasil lab ini berlanjut. Kemudian pemeriksaan selanjutnya. Di sini kreatinnya menjadi 0,9 pada saat pemeriksaan tanggal 28 bulan 12. Ya Pak. Ya. Perbedaannya signifikan dari 1,8 menjadi 0,9. Dengan kemampuan 82% ginjalnya. Bapak Ibu bisa bayangkan, hanya dengan waktu berapa bulan Pak mengikuti pelatihan ini Pak? Pelatihan sekitar berapa bulan Pak Hari? Bagaimana Pak Eko? Pelatihannya berapa bulan? Ikut MOBI sejak kapan Pak? Juni. Bulan Juni. Iya, Pak. Bulan Juni ya sampai Desember. Jadi 6 bulan Pak. Oh 6 bulan. Baik. Ini karena di sini juga ada data-data penyerta mengenai warna urin ya. Ini urin, kemudian juga di sini ada hematologi, informasi mengenai darah dan kimia urin, termasuk pH, protein, glukosa, keton dan sebagainya. Itu pada saat bulan 12 dan kemudian
dilanjut dengan HbA1c, ini jadi tadi 5,9 jadi 5,1, gula darah puasa juga turun, kemudian kolesterol masih dianggap normal, bukan sesuatu yang menakutkan, dan kemudian ureumnya 63,5 turun sedikit, tapi hasil kreatinnya luar biasa bagus. Dan ini kalau dikata, Bapak sudah menghabiskan berapa banyak biaya untuk ginjal ini, Pak? Selama 25 tahun. Mungkin wajahnya bisa dilihatkan layarnya, Pak. Jadi kami semua bisa melihat wajah Bapak. Ya. Berapa biaya per tahun rata untuk merawat ginjal Bapak, Pak? Halo, Pak Hari. Pak Hari. Halo, Pak. Ya. Ya, saya mendengar dan saya melihat. Berapa biaya yang masih dikeluarkan per bulan atau per tahun untuk merawat ginjal nih, Pak? Ya, saya meskipun sudah uji filter balik, saya tetap lebih banyak makanan seperti PEMT, pola makan terukur. Karena bagaimanapun saya ingin menjaga daripada hasil ini. Ini sepertinya Bapak menggunakan 2 alat ya, Pak ya? Halo? Tadi sengaja saya keluarkan, siapa yang masukkan satu? Saya keluarkan lagi ya, biar nggak berdenging. Oke, silakan. Ya, kameranya itu kamera HP-nya, Pak. Jadi Bapak pakai kamera HP-nya dong. Jadi kelihatan wajahnya. Iya, kurang naik, Pak, kurang turun artinya. Coba sudutnya. Wajah Bapak kelihatan cuma. Oke, segitu Pak. Ya, itu pakai itu HP itu menjadi kamera Bapak. Silakan. Ya, jadi kalau kami boleh tahu Pak, berapa biaya perawatan untuk ginjal Bapak setiap bulan? Obat-obatan itu berapa biayanya per bulan supaya kami punya perkiraan, oh ternyata dengan mobil. Pak ya. Bagaimana Pak? Ya. Selama saya ngikutin mobil, berat badan saya turun banyak, 17 kilo. Ya. Sekarang saya udah mulai menambah berat badan sekitar 4 kilo, 4-5 kilo, sudah bertambah. Walaupun saya masih ya, tapi saya udah sangat senang sekali dengan hasil dari mobil ini. Karena buat saya, mobil ini khususnya Pak Eko dan para mentor lainnya, Pak Partono, Pak Buniken, Pak Darmawan, sepertinya bagi saya, sepertinya adalah orang yang dipilih Allah untuk menolong saya. Saya sangat bersyukur. Karena saya hanya divonis dokter sudah tidak bisa sembuh, tapi ternyata doa saya dikabulkan melalui tangan Pak Eko, para mentor, Pak Partono, Buniken, Pak Darmawan, dan para sahabat dan lainnya. Itu yang saya sangat senang sekali, Pak. Ya, sebelumnya Pak Hari, sebelumnya biaya yang telah Bapak keluarkan sebelum masuk mobil untuk merawat ginjal Bapak. Biaya itu banyak, Pak. Sekarang steril aja itu sekitar 750.000 satu bulan. Saya harus satu dus. Satu dus itu 3 kali ya Pak ya, sehari 3 kali. Ya. Itu ketosteril. Saya terus Harna sekitar 350. Kalau obat hipertensi murah, jadi kurang lebih 1 jutaan. 1 jutaan 1 bulan. Katakan setahun 12 jutaan. Saya itu sampai bulan sebelum ikut mobil, saya ke bulan Juni sampai April Mei itu ya istilahnya masih ada, saya ngabisin. Ya, udah kepalang beli, saya ngabisin. Setelah ikut mobil,
Saya stop sama sekali. Ya, Bapak Baik, bisa Pak. hitung kira-kira biaya saya tuh berapa? Berapa kali ke luar negeri, Pak, untuk ginjal ini, Pak? Dua kali, masing-masing 2 kali, Pak. Masing-masing 2 kali 3 negara, berarti 6 kali. Ya, semuanya hasilnya selalu sama. Bapak sudah kronis, tidak bisa disembuhkan kecuali dijaga. Oke, kita Dijaga hanya ingin sampai membandingkan, cuci darah. Pak. Ya, kita hanya Jadi, ingin membandingkan. Jadi Setelah divonis begitu, cuma dikasih vitamin ketosteril. Lama-lama kan saya mikir juga ngapain ke luar negeri kalau mau begini. Nah, saya juga nggak sembuh-sembuh, vitamin juga Ya. nggak sembuh-sembuh. sekarang Tetap aja saya begitu. ya, saya sekarang ini menjadi keluarga Mobi ya, Bapak. Selama menjadi keluarga Mobi, berapa yang Bapak keluarkan untuk bisa kembali ke 82 dari 37 itu kemampuan ginjal Bapak? Ya, setelah ikut Mobi, ya praktis saya tidak ada biaya pengobatan daripada ginjal. Saya cuma ikutin PMB, ya makan telur, protein, ikan, daging. Selama ini udah nggak makan obat sama sekali, Pak, sejak bulan Juni. Ya, terima kasih Pak Hari. Demikian Pak Eko. Ternyata hasilnya saya dibantu, Pak. Terima kasih. Ya, memang mungkin karena perangkat dari Pak Hari agak masalah ya, dan kecil suaranya, jadi Pak Hari. Sekarang saya hanya lihat kipas angin, Pak. Ya. Hanya kelihatan kipas anginnya, wajahnya Pak Hari nggak kelihatan, Pak. Baik, mungkin saya bisa mengundang Pak Partono. Pak Partono adakah? Ada Pak. Ada, sebentar ya. Iya, Langsung makasih, dandan tuh, Pak. Langsung nongol ya. Langsung dandan dulu, sisiran dulu. Maaf Pak Partono, speakernya. Ya. Ya, ada Pak Partono di sini. Pak Partono. Sentimen Ibu Mary. Gimana Pak Hari? Masih sehat kan? Ya, masih sehat Pak. Pak Partono tanya Pak Hari. Ya, saya senang bisa berjumpa di sini dengan Pak Partono. Ayo Pak, nanti kita ketemu di Bogor Pak, tanggal 11-12. Pak Hari kalau mau pakai 2 perangkat, satunya suaranya dimatikan Pak. Ya. Pak Partono ini yang memberikan saya semangat. Pak, urium tinggi, nggak usah khawatir. Nanti ginjal turun aja, urium pasti turun. Bener deh, 88, 93. Nggak usah makan obat, biarin aja urium. Dia bilang, Pak, sebab saya kan bicara Partono. Saya 25 tahun, usia udah tinggi, apakah masih Pak Partono, Pak, usaha aja ikhtiar. Ya, saya akan ikhtiar, Pak. Iya Pak. Itu usaha Pak Hari sendiri, makanya Pak Hari bisa sembuh. Luar biasa. Senang, Pak. Ya, itu 25 tahun bukan waktu yang pendek gitu. Itu 3/4 perantauan saya di Pontianak. Kalau punya anak cewek, punya menikahkan Pak. Nggak punya cucu. Iya Pak. Ya baik Pak Hari, saya pengen pesan dan kesan Bapak yang bisa disampaikan dan menguatkan hati dari para anggota Mobi. Bisa disampaikan, silakan Pak, supaya mereka bersemangat untuk sembuh. Saya sampaikan buat teman-teman, khususnya yang punya komorbid penyakit ginjal, bahwa bagi saya, Mobi adalah jalan terbaik, jalan satu-satunya. Karena saya sudah divonis dokter. Mobi jalan satu-satunya. Oleh karena itu, khususnya bagi para penderita ginjal, jangan menyerah, tapi kita berusaha terus. Ikutin peserta Mobi.
disiplin, PMB, if, ONAF. Ikutin semuanya. Walaupun banyak yang bertanya kepada saya ragu-ragu karena jujur aja dalam pengobatan ginjal, MOBI sama medis itu bertolak belakang. Di MOBI dianjurkan ini, tapi lebih baik ikutin MOBI. Ya. Saya pernah nanya ke dokter, Pak, dokter, ini saya begini, ya udah biarin aja. Begitu hasil saya baik, saya hubungin dokter yang kebetulan teman saya. Saya tunjukin hasil daripada lab yang tadi. Saya WA. Dokternya bilang gini pada Pak saya. Saya bilang, saya nggak makan obat, nggak makan ini, nggak makan ini. Dalam 7 bulan, 25 tahun sembuh. Dokternya bilang sama saya, Pak Hari, gimana caranya ini bisa begini secara medis? Nggak bisa, saya cuman ketawa. Saya bilang, saya nggak cuma bisa ketawa, Pak. Benar. Nggak ngerti secara medis, nggak mungkin. Bapak ini udah kronis 25 tahun, Pak. Nggak makan obat, nggak makan vitamin ginjal, dan nggak makan apa. Itulah saya bilang, ini fakta loh, saya bilang ke dokter. Ini hasil lab. Ya, hasil lab ini fakta, saya bilang. Itulah yang saya bilang, bagi teman-teman yang ada makan ginjal, percayakan sepenuhnya kepada MOBI dengan bimbingan Pak Eko, Pak Partono, dan para mentor. Percayakan 100%. Jangan dengar omongan kiri kanan. Maaf, saya bilang. Saya buktinya. 25 tahun bukan waktu yang singkat, Pak. 1/4 abad. Ya. Ya, itu saja ya, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Hanya sebagai informasi pada Bapak Ibu semuanya bahwa korelasi antar organ itu sebenarnya memang saling terhubung. Tetapi saya selalu melihat bahwa dalam penyakit ginjal itu memang ada 2 penyebab yang menyebabkan orang sakit ginjal. Yaitu pertama yang berhubungan gula darahnya, ya, kemudian karena tekanan darahnya, tensinya, yang bisa merusak dari kemampuan ginjal sendiri dalam menyaring, mengabsorpsi ataupun menetralisasi kimia-kimia darah yang memang seharusnya dia buang atau kemarin dia masukkan kembali. Saya hanya berpendapat sederhana bagi Bapak Ibu sekalian bahwa protein ini sebenarnya tidak berbahaya. Protein itu penting sekali, tetapi dia akan menjadi berbahaya apabila gula kita tinggi. Protein akan menjadi berbahaya apabila gula tinggi dan berbahaya ke ginjal. Sedangkan protein bisa menjadi alat pemperbaik yang memperbaiki kondisi ginjal kita apabila gulanya rendah. Lucu ya, protein bisa jadi jahat jadi baik. Enggak, proteinnya baik, yang jahat gulanya, karbohidratnya. Jadi sekali lagi, protein bisa jadi jahat dan berbahaya bagi ginjal apabila gula darah Bapak Ibu tinggi. Tetapi protein bisa menjadi alat untuk memperbaiki ginjal kita apabila gula darah rendah. Sederhanakan rumusnya. Gula darah rendah, organ kita yang baik. Gula darah tinggi, organ kita memburuk. Semuanya. Jadi ingin sembuh dari banyak penyakit, kurangi gulanya. Cuman masalahnya, masyarakat kita kurang edukasi apa itu glukosa dan sumber penyebabnya di mana. Itu yang nampaknya nanti kita sedang berusaha godok dengan para mentor. Kita akan memberikan kepada masyarakat umum pengetahuan mengenai bahayanya glukosa dan juga karbohidrat yang selama ini tidak diketahui. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pak Hari Sudarma, terima kasih untuk semua testimoninya. Saya jangan dikasih kipas angin, Pak. Masuk angin saya. Lihat kipas angin terus saya tadi. Ya, oke, terima kasih banyak. Pak Parno, terima kasih yang sudah memberikan support, motivasi kepada Pak Hari, sehingga Pak Hari bisa mencapai sesuatu yang tadinya tidak pernah terbayangkan. Luar biasa Pak Partono. Memberi support terus-menerus.
Ini biasanya kalau rapat mentor, waduh, saya ini bel terus sama orang-orang. Tapi luar biasa, Pak. Ini kelihatan hasilnya. Pahalanya Pak Warsono. Pak Hari, jaga makannya, jangan sampai kena lagi ya. Ya, makasih banyak Pak Warsono, juga terima kasih banyak untuk membantu tanya jawab di sini. Jadi acaranya jadi menarik sekali dan bisa disaksikan oleh banyak teman-teman kita. Ini akan sama di YouTube, mudah-mudahan menginspirasi. Baik, terima kasih Pak Hari, selamat sore. Pak Warsono, Pak Partono, untuk pertemuan sore. Saya kembali.